Perguruan Tinggi Pendidikan Universitas Mulia Kudus. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang fonologi. Ya, secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi, dan sedangkan secara istilah, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Nah, objek kajian fonologi itu yang pertama bunyi bahasa atau fon, yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua yaitu mengkaji fonem, yang disebut tata fonem atau fonetik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup fonologi. Fonologi sebagai subdisiplin linguistik menetapkan objek kajiannya pada bunyi bahasa yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fonetik, yang kedua adalah fonemik. Apa sih fonetik itu? Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, adapun fonetik itu terbagi menjadi dua, yaitu fonetik teoritis dan fonetik praktis. Fonetik teoritis itu menemukan kaidah bunyi, sedangkan fonetik praktis yaitu menemukan lafal bunyi bahasa. Nah, yang kedua yaitu ada fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya. Nah, fonemik juga terbagi menjadi dua, yaitu fonemik teoritis dan fonemik praktis. Fonemik teoritis yaitu menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu. Nah, yang kedua yaitu fonemik praktis. Fonemik praktis yaitu menemukan ejaan yang sesuai. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang bidang kajian fonetik dan tahapan komunikasi. Fonetik dan fonemik merupakan dua hal yang mirip tetapi berbeda. Mengapa? Dua hal tersebut sama-sama berurusan dengan bunyi ujar manusia, namun memiliki fokus yang berbeda. Nah, menurut Stianisi pada tahun 2014 bahwa fonetik adalah ilmu bunyi atau fon, sedangkan fonemik adalah ilmu tentang fonem. Adapun contoh dari bunyi i pada kata tani dan pada kata batik. Nah, pada i pada dua kata ini itu tidak sama. Dan contoh lagi itu bunyi u pada kata susu dan kata dapur. Nah, ini juga tidak sama, tidak memiliki arti yang sama. Nah, inilah yang menjadi kajian dalam fonetik. Nah, sebaliknya bunyi b dan p pada kata kabur dan kapur ini menyebabkan kedua kata itu memiliki makna yang tidak sama. Nah, karena perbedaannya dengan perbedaan dengan b dan p. Nah, ini itu disebut sebagai objek kajian fonemik. Adapun perbedaan fonetik dan fonemik yaitu secara lebih terperincinya, fonetik itu ilmu bunyi atau fon, sedangkan fonemik itu ilmu tentang fonem. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dalam fonetik fon a, i, u, e, o yang berasal dari alat ujar. Nah, sedangkan fonemik u pada kata palu dan a pada kata pala. Nah, ini adalah dua makna yang berbeda. Adapun tahapan komunikasi, titik atau tempat artikulasi yang mungkin terjadi dalam produksi bunyi bahasa Indonesia itu diantaranya yaitu paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita suara, krikoid, tiroid, dan ariteroid. Nah, mengapa sih pembicaraan fonetik dikaitkan dengan tahapan komunikasi? Nah, mengapa ya? Karena dalam tahap komunikasi yaitu berbicara yang membutuhkan seorang atau orang lain untuk mendengarkan. Juga bisa dikatakan dengan adanya penyampaian pesan dan penerimaan pesan. Nah, tahapan komunikasi mana yang menjadi bidang telah fonetik? Nah, ini ada. Dalam tahapan komunikasi itu pertama, pengirim mempunyai gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah gagasan menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim mengirim pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, yaitu penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, yaitu penerima bereaksi dan mengirimkan umpan balik. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang monoftong. Monoftong, apa sih monoftong itu? Ya, monoftong itu
yang biasa kita dengar yaitu monoftong atau vokal murni, atau yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu pure vowels. Ya, apa sih artinya? Ya, monoftong adalah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah. Ya, tidak berubah dan dari awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Nah, ini menurut Krida Laksana pada tahun 1987 di halaman 109. Nah, adapun secara praktis. Adapun monoftong atau vokal tunggal biasa hanya disebut dengan istilah vokal saja, yang artinya yang dimaksud dengan istilah vokal adalah vokal tunggal, sedangkan diftong adalah vokal rangkap. Nah, adapun berikut akan diuraikan monoftong dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu vokal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 10 vokal. Nah, bisa disimak pada slide berikutnya. Dan yang kedua yaitu vokal bahasa Angkola. Bahasa Angkola mempunyai 11 vokal. Ini menurut Marsono pada tahun 1958 pada halaman 23. Dan ke-11 vokal atau monoftong itu seperti pada tabel berikut. Ketiga yaitu vokal bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa ibu, terutama bagi penduduk di Provinsi Jawa dan Jawa Timur. Nah, adapun jumlah vokal bahasa Jawa sama dengan jumlah vokal bahasa Indonesia yaitu 10. Nah, bisa disimak pada tabel berikut. Nah, baik. Dilanjut kita membahas yang keempat yaitu perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Nah, adapun macam bentuk asimilasi yaitu yang pertama, getaran pita suara, yang kedua, pergerakan gerak velum, yang ketiga, perpindahan daerah artikulasi. Sekarang kita masuk pada klasifikasi asimilasi. Yang pertama yaitu asimilasi fonetis. Nah, asimilasi fonetis ini tidak mengubah suatu fonem bunyi yang dipengaruhi. Dan yang kedua yaitu asimilasi fonemis. Nah, pada asimilasi fonemis ini mengubah fonem tertentu menjadi fonem lain. Pada asimilasi fonemis ini, penekanan asimilis ini hanya berlaku pada bahasa tertentu saja. Tiga, yaitu asimilasi progresif. Bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Wah, bagaimana ya? Ini contohnya dalam bahasa Indonesia sejauh ini belum dapat ditemukan. Tetapi untuk memperjelas proses ini dapat diambil suatu contoh asing, yaitu dari Latin kuno. Contohnya yaitu colnis yang berasal dari huruf Latin collis. Nah, dalam contoh di atas, fonem N diasimilasikan dengan fonem I yang mendahulunya. Nah, yang keempat yaitu ada asimilasi regresif. Nah, bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Nah, misalnya ini. Al salam pada pada bahasa Arab. Nah, menjadi assalam atau kurang lebih menjadi assalam. Nah, adapun in plus perfect dan imperfect kurang lebih imperfect yang awalnya pakai c, ct menjadi ek. Nah, adapun ad plus similatio sama dengan itu jika sekarang menjadi asimilasi, kurang lebih tulisannya asimilasi. Dan in plus moral itu kan menjadi immoral atau kurang lebih sebagai immoral. Tadi kita membahas asimilasi, sekarang kita membahas tentang disimilasi. Nah, disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu proses di mana dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Contohnya, sarjana menjadi sarjana, kolonel menjadi kornel. Nah, adapun modifikasi vokal. Apa sih modifikasi vokal? Modifikasi vokal merupakan perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya.
Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Selanjutnya yaitu adalah netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh dari lingkungan. Nah, ini sebagai contoh netralisasi yaitu dengan cara pasangan minimal baran itu menjadi barang dan parang menjadi paran, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan menjadi P. Nah, dan adab dan sabab yang berakhiran P yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada tatap dan usap. Nah, selanjutnya yaitu zeroisasi. Zero biasa kita kenal yaitu sebagai angka 0. Nah, zeroisasi apa sih zeroisasi? Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Nah, peristiwa ini terjadi pada penuturan bahasa di dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga dua bentuk kata yang bersaing dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, misalnya kata kerikil menjadi kelikir, kata jalur menjadi lajur, dan kata berantas menjadi bantras. Selanjutnya yaitu ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau diftong secara berurutan. Nah, perubahan bunyi dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Contohnya yaitu kata teladan menjadi tauladan. Nah, ini vokal E menjadi AU. Dan contohnya lagi yaitu kata topan menjadi taufan. Nah, ini vokal O menjadi AU. Nah, selanjutnya yaitu ada monoftongisasi. Monoftongisasi merupakan kebalikan dari diftongisasi. Nah, apa itu monoftongisasi? Monoftongisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap yang disebut sebagai diftong menjadi vokal tunggal yang disebut sebagai monoftong. Nah, ini contohnya yaitu kata ramai diucapkan menjadi ramai. Nah, ini bukti bahwa dalam penulisannya itu sesuai pada pengucapannya. Contoh lain seperti kalau itu menjadi kalau, danau menjadi danau. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan problematika fonologi dalam bahasa Indonesia. Pertama yaitu kesalahan ucapan. Kesalahan ucapan ialah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpan dari ucapan baku. Bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Kedua yaitu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan terdiri dari kesalahan penulisan kata dan yang kedua yaitu terdiri dari kesalahan menggunakan tanda baca. Nah, yang ketiga yaitu kesalahan pemenggalan atas suku kata. Nah, misalnya aula ini dipenggal aula. Nah, itu salah. Yang benar yaitu aula. Adapun penyebab problematik bahasa Indonesia yaitu pertama, faktor kebiasaan pengucapan di tiap daerah yang sulit diubah. Nah, yang kedua, faktor kebiasaan dalam pengucapan terbawa dalam penulisan. Yang ketiga itu faktor pelafalan yang berpengaruh terhadap pemenggalan suku kata. Dan yang keempat yaitu adalah pengaruh bahasa gaul. Nah, bahasa gaul sangat berpengaruh karena bahasa gaul itu dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia yang resmi. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam berbahasa. Baik, terima kasih paparan materi fonologi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.